Racun api telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu masuk ke tubuh Anda, itu akan menjadi seperti belatung di tulang seseorang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, sepertinya tidak ada yang bisa menghapusnya. Jin Si berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Tak disangka ada bahaya seperti itu di dalam kolam darah gunung surga ini. Tatapan Xiao Yan menyapu Jin Si. Hatinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Xiao Yan merasa bahwa dia telah mengalami cedera. Dari kelihatannya, luka itu pasti terkait dengan racun api ini. Selain itu, saat ini ada 9 orang dari Anda di sini. Dengan kata lain, salah satu dari Anda tidak akan bisa masuk ke kolam darah gunung surga. Anda harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk. Jin Si mengangkat kelopak matanya dan perlahan berkata. Suasana menjadi misterius setelah kata-kata ini terdengar. Dengan pengecualian Feng King Er dan 3 orang lainnya, orang-orang lain itu sendiri mulai mundur sedikit. Ada sedikit kehati-hatian di mata mereka saat mereka melihat sekeliling. Jin Si tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Xiao Yan dan berkata, "Ikuti aku." Semua orang yang hadir, termasuk Xiao Yan, terkejut saat mendengar ini. Segera, mereka menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. Menjadi pihak yang terlibat, Xiao Yan ragu sejenak dan baru saja akan berbicara ketika dia melihat Jin Si perlahan berjalan menuju pintu masuk gunung berapi. Dia menuju ke puncak lain di mana sebuah pavilion batu berada. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan sesuatu kepada Nalan Yanran dan dengan cepat mengikutinya. Jin Si sudah berdiri dengan tangan di belakang punggung saat melihat Xiao Yan tiba di pavilion batu. Pandangannya menatap gelombang energi warna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat lelaki tua berpakaian abu-abu yang dia temui di labirin sebelumnya di dalam pavilion batu. Jin Si tersenyum ke arah Xiao Yan ketika dia melihatnya tiba. Dia melirik Jin Gu sebelum berbicara, "Anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu?" Xiao Yan terdiam sesaat saat mendengar ini. Setelah itu, dia segera bertanya, "Karena cedera internal tetua Jin Si?" Xiao Yan dengan jelas merasakan tubuh Jin Si sedikit gemetar saat dia berbicara. Jin Gu, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lihat, saya sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa." Jin Si perlahan berbalik. Matanya yang awalnya tenang telah menjadi sangat tajam pada saat ini. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan agak ragu, "Anda dapat mengatakan bahwa saya menderita luka dalam?" Seseorang tidak bisa menyalahkannya karena meragukan. Perlu diketahui bahwa bahkan beberapa alkemis tingkat atas tidak mencapai level ini. Mungkinkah pemuda di depannya ini, yang berusia 20 tahun lebih, berada di tingkat yang lebih tinggi dari ini? Aye, saya bisa melihat sedikit. Xiao Yan sedikit mengangguk. Apakah kamu yakin bisa mengobatinya? Jin Si mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku bisa melihatnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan duduk tanpa basa-basi di depan meja batu. Setelah itu, dia menunjuk ke kursi batu di sampingnya. Mulut Jin Si berkedut saat melihat ini, tetapi dia hanya bisa menurut dan duduk. Xiao Yan meraih lengan Jin Si. Matanya menyipit sementara benang kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Jin Si dan Jin Gu bertukar pandang setelah melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka tidak memotongnya dengan mengatakan apapun. Sebagian besar alkemis bersifat eksentrik. Saat itu, mereka sangat menderita hanya untuk menemukan alkemis untuk membantu melihatnya. Xiao Yan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan melanjutkan penyelidikannya untuk beberapa saat sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Ekspresi di dalamnya agak serius. Bagaimana itu? Jin Gu di samping buru-buru bertanya. Racun api telah masuk ke dalam tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat racun api yang tertanam dalam.
sangat sulit untuk mengeluarkannya. Xiao Yan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tanpa sadar mengandung rasa kasihan saat melihat Jin Si. Kalau bukan karena kekuatan besar orang ini, kemungkinan dia akan berubah menjadi abu dari racun api ini. Ekspresi Jin Si dan Jin Gu menjadi jauh lebih suram ketika mereka mendengar Xiao Yan mengucapkan pengamatan yang sama seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Xiao Yan mengusap jarinya dengan lembut ke atas meja saat melihat penampilan keduanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, ini tidak sepenuhnya tanpa solusi. Retak. Meja batu di depan Jin Si segera membentuk beberapa celah saat kata-kata ini terdengar. Matanya memanah saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan saksama. Suaranya akhirnya menjadi cemas, "Kamu, Mr. Xiao Yan mampu mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhku?" Xiao Yan tersenyum, tapi tidak menjawab. Pandangannya meluncur ke area di luar pavilion batu, tampak tidak bisa dibentuk. Jin Si dan Jin Gu kaget saat melihat ini. Mereka sepertinya segera memahami sesuatu. Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatupkan giginya saat dia dengan lembut berkata, "Selama Anda benar-benar bisa mengeluarkan racun api gunung surga di tubuh saya akan memberi Anda kesempatan yang akan menjamin kesuksesan Anda untuk maju menjadi Douzong." Shua. Tatapan yang berpaling dari pavilion batu sepertinya langsung berbalik. Mata Xiao Yan juga menjadi sangat panas saat ini. Dia tidak ragu-ragu saat kata berat diucapkan dari mulutnya. Sepakat? Jin Si menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu di sampingnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan-lahan berkata, kolam darah surga darah memang memiliki beberapa efek ajaib untuk membantu seseorang menerobos kemacetan. Namun, kemungkinan hal ini terjadi tidak terlalu besar. Selain itu, ini hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak kelas Dou Huang untuk beberapa waktu. Namun, melihat kekuatan Anda, kemungkinan hanya waktu yang singkat sejak Anda maju ke Dou Huang bintang 9. Oleh karena itu, bahkan jika Anda memasuki kolam darah gunung surga, akan sangat sulit bagi Anda jika Anda berniat untuk mengandalkannya untuk terobosan ke kelas Douzong. Xiao Yan mengangguk. Dia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia menghargai kolam darah gunung surga ini. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko ditangkap oleh pavilion petir angin untuk pergi ke tempat ini. Metode apa yang ada dalam pikiran tetua Jin Si? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja batu. Dia menekan turbulensi sebelumnya di dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. Mulut gunung berapi puncak gunung mata surga adalah tempat dengan energi terpadat di dalam pegunungan mata surga. Kolam darah gunung surga juga terbentuk dari sejumlah besar energi ini. Namun, ini bukan bagian paling indah dari kolam darah gunung surga. Mata Jin Si diarahkan ke mulut gunung berapi yang sangat besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun sebagian besar energi akan menggumpal dalam cairan berwarna merah di mulut gunung berapi yang sangat besar itu setiap kali gelombang energi terbentuk, sebagian kecil darinya akan tenggelam dan meresap ke bagian terdalam dari kolam darah gunung surga. Meskipun hanya mengandung sedikit energi, itu sangat murni, mungkin karena terbentuk dalam jangka waktu yang lama, sayangnya, tempat itu, yang memiliki harta karun yang besar. Kepahitan di wajah Jin Si menjadi lebih padat ketika kata-katanya mencapai akhir. Mungkinkah racun api gunung surga dalam tetua Jin Si diperoleh dari tempat itu? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah saat dia bertanya. Jin Si menghela nafas dan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan tetua Jin Si, kamu tidak dapat menahan korosi racun api gunung surga. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan bintang Dou Huang 9. Bagaimana saya bisa menahannya? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat dia berbicara. Orang lain secara alami tidak akan berani masuk ke dasar kolam darah gunung surga. Namun, bagi Anda yang memiliki api surgawi, itu tidak akan terlalu sulit. Meskipun racun api gunung surga seperti belatung di tulang seseorang, masih tidak ada cara untuk menangani api surgawi.
Jin Si tersenyum saat menjawab. Alis Xiao Yan terangkat tanpa sadar saat mendengar ini. Sejak dia memasuki Gunung Mata Surga, dia tidak pernah mengungkapkan api surgawi. Bagaimana Jin Si ini tahu bahwa dia memilikinya? Hidung suku tikus penelan emas kami sangat tajam. Kami juga memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya saya melihat api surgawi, dan wajar saja jika saya menyadari aroma menakutkan dari benda ini. Jin Si menyeringai saat menjawab, menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti saat dia berkata, apakah Jin yang lebih tua bermaksud membuatku pergi ke dasar kolam darah Gunung Surga dan meminjam energi di sana untuk menerobos kelas Douzong? Jin Si sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, tempat itu adalah area yang awalnya kami temukan, tikus penelan emas. Untuk membuka tempat itu, cukup banyak tikus penelan emas yang mati. Oleh karena itu, tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia bagi suku tikus penelan emas kami. Bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya tidak menyadarinya. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya. Dia merenung sejenak. Saat itulah dia mengangkat matanya dan menatap Jin Si. Dia berkata, baiklah, tapi saya hanya akan membantu penatua mengeluarkan racun setelah saya berhasil keluar dari kolam darah Gunung Surga. Jin Si menyipitkan matanya dan perlahan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun, tidak ada bukti dalam kesepakatan lisan. Saya tidak bisa hanya mengandalkan kalimat Anda untuk memastikan bahwa Anda benar-benar dapat membantu saya mengeluarkan racun api Gunung Surga dari tubuh saya, bukan? Ini adalah Gunung Mata Surga, wilayah dari tikus penelan emas. Dengan penatua Jin Gu dan Jin Si hadir di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang aku yang melarikan diri, bukan? Xiao Yan terkekeh. Jin Si menoleh sedikit setelah mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu. Lama kemudian sebelum akhirnya dia mengangguk. Dia dengan lemah berkata, kalau begitu, aku akan mempercayamu sekali. Mudah-mudahan, Anda akan melakukan apa yang Anda janjikan. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan transaksi ini pada saat itu, Anda tidak boleh menyalahkan saya yang lama. Ada ancaman samar di akhir kata-katanya. Namun, Xiao Yan hanya menyeringai. Meskipun racun api Gunung Surga di tubuh Jin Si serius, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk mengeluarkannya. Jin Si melambaikan tangannya saat melihat Xiao Yan tidak keberatan. Cahaya emas melintas ke Xiao Yan. Ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku tikus penelan emas milikku di dasar kolam darah Gunung Surga. Anda harus mengandalkan benda ini untuk memasukinya, kata Jin Si. Xiao Yan meraih benda itu dan meliriknya. Itu adalah tengkorak tikus berwarna emas tua. Xiao Yan mengangguk, menyimpannya di cincin penyimpanannya dan tertawa, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada tetua Jin Si. Jika saya benar-benar dapat menerobos kelas Dou Huang di tempat ini, Anda dapat menyerahkan perawatan racun api Gunung Surga di tubuh Anda kepada saya. Ini yang terbaik, kamu harus kembali dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu, kolam darah Gunung Surga akan dengan cepat terisi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkannya pada waktu yang paling tepat, kata Jin Si. Xiao Yan juga berseri-seri saat mendengar ini. Dia berdiri dan menangkupkan kedua tangannya sebelum berbalik, berjalan keluar dari paviliun batu. Dia menuju ke mulut gunung berapi. Jin Si tanpa sadar menghela nafas saat melihat punggung Xiao Yan yang jauh. Dia berkata, dasar kolam darah Gunung Surga adalah tempat yang ditemukan suku tikus penelan emas kami dengan susah payah. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan suku tikus penelan emas kami melonjak. Sayangnya, orang luar akan menjadi yang pertama menikmati manfaatnya. Berhentilah mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu juga telah terluka oleh kolam darah, membuatmu seperti ini. Kemungkinan anggota suku lainnya akan mati di tempat jika mereka turun. Meskipun itu adalah tempat harta karun, itu juga tempat yang fatal. Jin Gu meringkuk mulutnya saat dia berbicara.
Meskipun saya akhirnya mendapatkan racun api di seluruh tubuh saya berkembang dari Douzong bintang 5 menjadi Douzong bintang 7 dalam waktu 10 tahun yang singkat ini. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada di tempat lain. Saya bisa dianggap tidak kalah. Jin Si tersenyum saat menjawab. Jika kamu tidak bertemu Xiao Yan, kemungkinan besar kamu tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita bisa mengundang alkemis tingkat 7 dari dataran tengah ke sana, kemungkinan harganya akan lebih tinggi daripada jika kita mempekerjakannya. Jin Si tersenyum. Dia juga berdiri dan pandangannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, awalnya, saya berpikir untuk menggunakan kolam darah untuk merawat para ahli di suku saya. Namun, dari kelihatannya sekarang, saya perlu merencanakan dengan hati-hati. Jin Si menghela nafas setelah mengucapkan kata-kata itu. Desahannya mengandung sedikit keengganan. Menjaga harta karun yang tidak bisa mereka gunakan. Perasaan seperti itulah yang benar-benar menyebabkan seseorang menjadi sengsara. 8 sosok berdiri di lereng dekat mulut gunung berapi. Terjadi pertengkaran. Kalian semua harus berhenti berdebat. Hanya ada 8 tempat, tapi kita ada 9 di sini. Saya mengatakan bahwa kita harus mengalokasikan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus mundur secara sukarela. Apa yang kamu katakan? Seorang pria berpakaian putih, yang memiliki penampilan jahat di antara alisnya, menyapu pandangannya ke semua orang sebelum akhirnya mendarat di Nalan Yanran. Dia tertawa. Ekspresi orang lain berubah setelah mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak membuka mulut. Menjadi orang yang dimaksud, Nalan Yanran mengangkat alisnya. Tangannya mengusap rubah putih di pelukannya saat dia menjawab dengan suara tenang, cukup sulit bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku. Namun, karena dia telah membawa saya ke sini dengan susah payah, secara alami tidak mungkin bagi saya untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Xiao Yan bisa membuatku berhenti, tapi kamu tidak bisa. Yang Anda lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang Anda miliki? Menjadi milik eksklusif orang lain dan membiarkan orang lain bermain dengan Anda hanya untuk kolam darah gunung surga tidaklah berarti. Pria berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak. Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan 2 orang lainnya tidak ikut berdebat saat ini. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka. Karenanya, tatapan mereka semua terlempar ke mulut gunung berapi. Wajah cantik Nalan Yanran berubah menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata jahat dari pria berpakaian putih itu. Douk yang kuat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api sepertinya muncul dari matanya yang cantik saat dia menatap yang pertama. Sebelum dia bisa menyerang, bagaimanapun, sebuah tangan dengan lembut mendarat di bahunya. Tawa yang membuatnya rileks ditransmisikan. Sepertinya diskusi tidak berjalan mulus. Setelah mendengar suara ini, bahkan Feng Qing'er dan 3 orang lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap Xiao Yan di belakang Nalan Yanran dan mata mereka mengandung emosi yang tidak biasa. Izinkan saya. Xiao Yan tersenyum sedikit ke Nalan Yanran. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju, menatap pria berpakaian putih itu. Rasa dingin terungkap dalam senyuman di wajahnya. Apa menurutmu lebih baik dia menarik diri? Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek saat melihat Xiao Yan muncul. Namun, dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan kulitnya dan dengan dingin tertawa. Awalnya, dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak melepaskan tempat ini? Apakah ada orang lain yang memikirkan ini? Xiao Yan menoleh. Tatapannya perlahan menyapu semua orang saat dia bertanya dengan lembut. Feng Qing'er dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa di depan mata Xiao Yan, yang mengungkapkan aura berbahaya. 2 sisanya tidak berani berbenturan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang akhirnya berbicara. Hanya ada 8 tempat, tapi kita ada 9 di sini.
Sudut mulut pria berpakaian putih itu ditarik ketika dia melihat ini sebelum akhirnya dia berteriak. Xiao Yan memiringkan kepalanya setuju. Dia melangkah maju dan suara guntur yang teredam muncul. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya muncul di depan pria berpakaian putih dengan cara seperti hantu. Pria berpakaian putih itu tetap berhati-hati saat berbicara dengan Xiao Yan. Karenanya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika suara guntur muncul. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dia baru saja mundur selangkah ketika sesosok tubuh mengikuti di belakangnya seperti belatung di tulangnya. Pukulan seperti guntur merobek udara dan dengan keras menghantam dada pria berpakaian putih itu. Grup. Seteguk darah merah dimuntahkan saat tubuh pria berpakaian putih itu terbang mundur. Itu segera bertabrakan dengan batu besar, yang hancur berkeping-keping. Sekarang, hanya tersisa 8 orang. Sosok Xiao Yan muncul. Dia menatap pria yang roboh dengan mata acuh tak acuh saat dia perlahan berbicara.